Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sri Jaya, 241-2101. Di sini saya akan menjelaskan jual beli dan bisnis online dalam Islam. Sekarang ini kita berada di zaman yang semuanya itu serba digital. Mau beli barang nih, kita pasti buka aplikasi. Terus kita mau jualan, bisa melalui marketplace, terus juga bisa melalui sosial media, dan juga kita bisa jadi afiliasi atau afiliat gitu. Zaman sekarang itu bisnis online semakin mudah dan semakin cepat gitu. Tapi kita sebagai muslim nih, tidak hanya memikirkan cuannya saja, tapi kita juga harus tahu bisnis yang kita lakukan ini apakah termasuk dalam syariah Islam atau tidak gitu. Nah, apa saja sih prinsip atau syariah Islam itu? Yaitu jual beli dan bisnis online yang diperbolehkan adalah kecuali yang ada dalil yang melarangnya. Maksudnya adalah semua transaksi dan bisnis online itu diperbolehkan kecuali tidak disebabkan atau adanya riba, yaitu bunga, boron, ketidakjelasan, dan juga penipuan. Nah, jika 4 hal tersebut tidak digunakan, maka jual beli dan bisnis online tersebut diperbolehkan. Terus, walaupun transaksinya ini online, tapi tetap untuk rukun dan syarat jual beli itu tetap diberlakukan. Apa saja sih rukun jual beli itu? Nah, yang pertama itu, rukun jual beli adalah harus ada penjual dan juga pembeli. Nah, si penjual dan pembelinya itu harus berakal, terus juga balik. Yang kedua itu harga. Nah, untuk harganya itu harus sesuai yang disepakati bersama. Yang ketiga adalah barang. Untuk barangnya itu harus halal. Terus juga barangnya harus yang bermanfaat. Yang keempat adalah bahkan jual beli atau ijab kabul. Nah, sebagai pembeli kita harus menyatakan bahwa saya membeli, dan untuk si penjual itu harus menyatakan bahwa si penjual ini menjualnya. Nah, itu bentuk persetujuan gitu. Namun bagaimana kalau di online? Nah, untuk di online itu bisa melalui chat ataupun bisa melalui klik tombol. Nah, contohnya seperti Shopee ya kan, kalau di Shopee itu ada pesan sekarang itu artinya kita sebagai pembeli itu menyetujui bahwa saya membeli, dan adanya barang-barang di toko tersebut itu menyatakan bahwa si penjual itu menjualnya. Terus bisa juga melalui sistem digital, contohnya adalah QRIS. Terus syarat jual beli adalah yang pertama itu harus adil. Maksud adil itu jadi tidak ada yang dirugikan dari salah satu pihak. Yang kedua itu harus transparan. Nah, transparan dalam hal apa saja, dalam harga, terus juga dalam spesifikasi barangnya bagaimana, dan juga cara pembayarannya. Terus ada juga praktik bisnis online, yaitu pertama ada dropship atau dropshipping. Nah, ini merupakan contoh model bisnis di mana kamu bisa melakukannya tanpa perlu stok barang. Jadi si supplier ini langsung mengirimkannya kepada pembeli. Nah, untuk dropship ini bisa menggunakan dua akad. Yang pertama yaitu akad dua falah. Nah, akad dua falah ini atau perwakilan yaitu si dropshipper sebagai mewakili supplier atau pemasok dalam menjual produknya, atau bisa juga dalam akad samsara, yaitu akad di mana si dropshipper ini jadi perantara antara pembeli dan juga si supplier. Jadi dia mendapatkan komisinya itu dari hasil jasa perantaranya. Nah, untuk syarat sah dari dropship ini yaitu harus pertama itu si supplier harus bertanggung jawab dengan mengirimkan barangnya dan juga tetap menjaga kualitas barangnya. Dan yang kedua itu si ini harus tidak ada penipuan gitu. Yang selanjutnya ada marketplace. Nah, untuk marketplace ini transaksinya itu bisa melalui platform Shopee, Tokopedia,
terus juga ada TikTok Shop. Nah, itu bisa dilakukan asal pembayarannya itu tidak berurusan dengan riba gitu, jadi tanpa riba untuk pembayarannya. Terus juga seperti dropship tidak ada penipuan gitu. Yang ketiga ada afiliasi. Nah, untuk afiliasi atau trading sekarang itu banyak sekali orang-orang yang berpendapatan dari affiliate. Nah, affiliate ini yaitu mempromosikan produk orang lain dan kita tuh mendapatkan komisinya itu dari lewat link yang kita bagikan. Untuk affiliate ini bisa melalui akad seperti dropship, yaitu Wakalai dan juga Samsaro. Terus untuk bisnis online ataupun offline itu kan sering banyak cashback, bonus, dan juga hadiah. Nah, itu boleh asal misalkan cashback. Nah, untuk cashback itu boleh asal tidak merugikan salah satu pihak. Terus juga ada diskon. Nah, untuk diskon juga boleh asal kita tuh tidak memanipulasi atau mempalsukannya. Contohnya kayak kita mau mendiskonkan baju nih, yang tadinya 50.000, kita mau diskonkan, tapi kita naikkan dulu jadi 100.000. Nah, itu kan tidak boleh, karena termasuk pemalsuan. Yang tadinya 50.000 karena mau didiskon, jadi di 100.000 kan dulu, terus pas didiskon harganya masih tetap 50.000. Terus untuk hadiah itu juga boleh. Contohnya seperti beli 2 gratis 1. Nah, itu boleh asal tidak ada penipuan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.